Saya tidak punya anak. Saya mandul. Kamu selingkuh dariku. Apakah kamu pergi menemui seorang gadis setiap malam? Orang tuamu jatuh sakit karena perpisahan denganmu dan terbaring di tempat tidur. Tidak, tidak putriku. Jangan pergi ke sana. Itu tempat yang sangat berbahaya. Nyawamu terancam di sana. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang sangat kaya. Mereka memiliki banyak kekayaan, tanah, istana, mobil, dan pelayan yang selalu siap melayani mereka setiap saat. Namun, meskipun memiliki semua itu, suami istri tersebut selalu merasa gelisah. Mereka punya banyak harta dan istana, tapi mereka tidak punya anak. Karena tidak adanya anak, mereka berdua merasa sangat sedih dan berduka. Pak Darmawan telah mengobati istrinya kemana-mana, menunjukkannya kepada banyak hakim, dokter, dan tabib. Namun, mereka tetap kehilangan nikmat berupa anak. Mereka juga memberi makan orang miskin selama 7 hari, menikahkan gadis-gadis yatim. Tapi tetap saja, mereka tidak punya anak. Suatu hari, seorang pelayan datang ke Ibu Lestari dan berkata bahwa ada seorang fakir di depan pintu, yang berkata bahwa dia tidak akan mengambil apapun dari tangan pelayan. Apapun yang akan dia ambil, harus dari tangan nyonya rumah. Mendengar hal itu, sang nyonya membawa tepung dan uang untuk diberikan kepada fakir itu di malam hari. Ketika fakir itu melihat wanita itu, dia bertanya, "Putriku, ada apa? Kamu terlihat sangat cemas. Sepertinya ada kesedihan yang memakanmu dari dalam." Maka Ibu Lestari menceritakan kesedihannya kepada fakir itu. "Saya tidak punya anak. Saya mandul. Allah telah memberkati kami dengan harta dan kekayaan. Tapi kami kehilangan nikmat berupa anak. Apa yang harus kami lakukan dengan kekayaan ini? Sementara kami tidak punya anak." Mendengar perkataan wanita itu, orang tua itu merasa sangat sedih. Kemudian fakir itu berkata, "Putriku, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan anak, tapi hanya untuk sementara waktu. Allah akan memberimu seorang putra, tapi dia hanya akan hidup selama 14 tahun. Wanita itu berkata, "Jika Allah menghendaki demikian, maka saya tidak keberatan." Fakir itu memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dan mengeluarkan segenggam beras. Dia memberikan beras itu kepada wanita kaya itu dan berkata, "Buatlah kir, bubur manis dari beras ini, dan makanlah kalian berdua suami istri. Maka Allah akan memberimu anak, meski hanya untuk 14 tahun, tapi kamu akan mendapatkan anak." Dan wanita itu mulai berpikir bahwa tidak apa-apa meski hanya 14 tahun. Setidaknya aku akan punya anak. Aku akan melahirkan seorang anak dan membesarkannya dengan baik. Siapa yang tahu apakah aku akan hidup sampai 14 tahun atau tidak? Hidup ini hanya 4 hari. 3 hari sudah berlalu, tinggal 1 hari lagi. Dalam 1 hari ini, aku akan melihat nikmat berupa anak dengan mataku sendiri. Setelah itu, orang tua itu pergi dan Ibu Lestari masuk ke dalam. Kemudian dia menceritakan semuanya kepada suaminya. Bahwa fakir itu berkata, "Kamu akan punya anak, tapi dia hanya akan hidup sampai 14 tahun. Pak Darmawan berkata bahwa kita sudah pergi ke banyak orang tua dan tabib, tapi kita tidak punya anak. Mari kita coba cara ini juga." Kemudian istrinya membuat kir dari beras itu, dan mereka berdua memakannya. Sebulan setelah makan kir itu, wanita itu hamil. Suaminya berkata bahwa orang tua itu benar karena perkataannya menjadi kenyataan. "Sekarang kita pasti akan punya anak. Dia adalah fakir yang sangat sakti." Demikianlah hari demi hari berlalu. Setelah 9 bulan, seorang putra lahir di rumah mereka. Suami istri itu sangat bahagia dan memberi makan orang miskin selama 11 hari. Suami istri itu membesarkan putra mereka dengan penuh kasih sayang. Namun ketika mereka berpikir bahwa putra mereka hanya akan hidup sampai 14 tahun, mereka berdua menjadi sangat cemas. Kemudian, mereka berpikir bahwa tidak apa-apa, meski hanya 14 tahun, setidaknya kita mendapatkan anak. Dalam waktu tersebut, kita akan memenuhi setiap keinginan putra kita dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Seiring berjalannya waktu,
Putra mereka berusia 8 tahun. Pak Darmawan memberi pendidikan kepada putranya di dalam rumah. Dia tidak membiarkannya pergi kemanapun di luar. Nama putra mereka adalah Bagus. Karena kasih sayang, orang tuanya memanggilnya Putra. Demikianlah usia Bagus mencapai 12 tahun. Suatu hari dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku juga ingin pergi ke ladang bersamamu. Ayah tidak pernah membiarkanku pergi keluar, hanya di dalam rumah saja setiap saat." Sang ayah melihat putranya dan berpikir bahwa usia putranya sekarang tinggal 2 tahun lagi. Dalam 2 tahun ini, biarlah putraku menjalani hidup sesuai keinginannya. Ayah itu membawa senyum palsu di wajahnya dan berkata, "Baiklah putraku, pergilah kemanapun hatimu inginkan." Suatu hari, suami istri itu berpikir, mengapa kita tidak menikahkan putra kita? Karena 2 tahun sisa hidup putra kita, dia bisa menjalaninya dengan bahagia. Mereka berkata, mengapa kita tidak berbicara sekali lagi dengan fakir yang memberi kita beras 12 tahun yang lalu? Kemudian Pak Darmawan berkata kepada para pelayannya, "Cari orang tua itu dan bawa ke hadapanku." Pelayannya bekerja siang dan malam untuk mencari orang tua itu. Akhirnya orang tua itu ditemukan sedang sibuk berzikir kepada Allah di sebuah gubuk kecil. Para pelayan membawa orang tua itu dengan penuh hormat ke hadapan Pak Darmawan. Maka Pak Darmawan berkata kepada orang tua itu, "Wahai kakek, sisa hidup putraku tinggal 2 tahun lagi. Sekarang dia berusia 12 tahun. Tapi Bagus kami sangat baik dan cerdas. Dan sekarang aku ingin menikahkannya. Beritahu aku, gadis seperti apa yang harus kupilih untuk putraku." Mendengar hal itu, orang tua itu berkata, "Nikahkan putramu dengan seorang gadis hafizah Quran yang baik dan bertakwa. Jika menantumu baik dan hafizah Quran, maka dia bisa melakukan apa saja untuk suaminya dan doa memiliki kekuatan yang besar. Dia akan menjadi orang baik, dia akan berdoa untuk suaminya, maka mungkin akan ada kebaikan bagi putramu." Pak Darmawan menikahkan putranya dengan seorang gadis hafizah Quran yang baik bernama Siti Soleha. Dia adalah gadis dari keluarga miskin, sangat baik dan bertakwa. Pak Darmawan berkata kepada putranya, "Bagus, pergilah kemana saja dan lakukan apa saja, tapi jangan sampai istrimu tahu tentang hal ini." Bagus tinggal bersama istrinya di siang hari, tapi ketika malam tiba, di tengah malam dia bangun dari tempat tidurnya dan pergi keluar dan kembali ke tempat tidurnya sebelum pagi tiba. Siti Soleha tidak mengetahui hal ini. Banyak hari berlalu seperti ini. Sekarang usia Bagus sudah 14 tahun dan dia hanya punya sisa beberapa hari lagi. Suatu malam, Siti Soleha tiba-tiba terbangun dan melihat tempat tidur kosong dan suaminya tidak ada di kamar. Dia bangun dan mencari Bagus di seluruh rumah, tapi Bagus tidak ada di rumah. Lalu dia kembali tidur dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Ketika dia bangun untuk salat subuh, dia melihat Bagus sedang tidur di tempat tidurnya. Dia tidak bertanya apa-apa kepada suaminya tentang kemana. Sekarang istrinya menjadi sangat cemas dengan perilaku suaminya. Bertanya-tanya siapa yang ditemui suaminya di malam hari dan kemana dia pergi. Tapi dia tetap tidak bertanya kepada suaminya karena takut suaminya akan marah padanya. Hari-hari terus berlalu. Suatu hari, seorang nenek penjual bunga datang ke rumah mereka. Dia sudah berkali-kali datang ke rumah itu untuk memberikan bunga. Siti Soleha membeli bunga dari nenek itu dengan penuh kegembiraan. Ketika Siti Soleha datang untuk membeli bunga, nenek itu berkata, "Putriku, mengapa kamu sedih? Kesedihan apa yang memakanmu dari dalam?" Siti Soleha berkata, "Nenek, apa yang harus kukatakan? Suamiku entah pergi kemana di malam hari dan kembali tidur di tempat tidurnya saat pagi tiba. Siapa yang dia temui dengan meninggalkanku di malam hari? Kemana dia pergi? Aku tidak tahu tentang hal ini. Dalam keadaan cemas ini, aku selalu terdiam." Maka nenek itu berkata, "Malam ini jangan tidur. Tetaplah terjaga
dan lihat kemana suamimu pergi." Gadis itu berkata, "Nenek, jika aku tertidur lalu bagaimana?" Nenek berkata, "Lakukanlah hal ini. Buatlah luka di tanganmu dan taburkan garam di atas luka itu. Maka kamu tidak akan bisa tidur." Ketika malam tiba, Siti Soleha melakukan hal itu. Membuat luka kecil di jarinya dan menaburkan garam di atasnya. Dan terjaga sepanjang malam. Tapi saat waktu salat subuh, dia sangat mengantuk, sehingga dia pergi mencuci jarinya, dan berkata bahwa malam sudah berlalu, dan suamiku tidak pergi kemana-mana. Lebih baik aku tidur sebentar sekarang. Dia tidur setelah salat fajar, dan ketika dia terbangun, saat itu sudah jam 10 pagi, dan dia melihat Bagus sudah bangun dan duduk di luar bersama ibunya. Malam ini berlalu begitu saja. Siti Soleha tidak tahu kemana sebenarnya suaminya pergi. Di sore hari, nenek itu datang lagi membawa bunga ke rumah mereka dan bertanya kepada Siti Soleha, "Apakah kamu tahu kemana suamimu pergi?" Dia berkata, "Tidak, nenek. Tadi malam aku tidak bisa tahu kemana dia pergi dan aku tertidur setelah salat fajar. Setelah itu aku tidak tahu apakah dia pergi atau tidak." Maka nenek itu berkata, "Putriku, hari ini buatlah luka itu sedikit lebih lebar lagi dan taburkan garam di atas luka itu. Maka kamu tidak akan tidur. Lalu ketika suamimu hendak pergi keluar di malam hari, berdirilah di depannya dan tanyakan kemana kamu pergi." Gadis itu melakukan hal yang sama persis. Di malam hari, karena luka yang dalam, dia tidak bisa tidur. Ketika di tengah malam suaminya bangun perlahan dari tempat tidur untuk pergi, dia langsung turun dari ranjang dan menghalangi jalan suaminya sambil berkata, "Kemana kamu pergi selarut ini, dan siapa yang kamu temui? Apakah kamu pergi menemui seorang gadis setiap malam?" Bagus mencoba menjelaskan banyak hal kepada istrinya, bahwa aku tidak bisa memberitahumu. Jika aku memberitahumu, kamu akan meninggalkanku. Tapi istrinya berkata, "Tidak. Dalam keadaan apapun aku harus tahu kebenarannya, apapun yang terjadi." Akhirnya Bagus menyerah di depan paksaan istrinya. Saat itu usia Bagus hampir genap 14 tahun. Bagus membawa beberapa beras mentah dan berkata kepada istrinya, "Isi kedua telapak tanganmu dengan beras ini." Dia melakukannya. Bagus berkata, "Pertama lemparkan beras di tangan kananmu ke arahku. Siapapun aku, kamu akan melihatnya. Setelah itu lemparkan beras di tangan kirimu ke atasku. Tapi ingat satu hal, jika kamu tidak melemparkan beras di tangan kiri, kamu akan kehilanganku selamanya." Gadis itu tiba-tiba melemparkan beras di tangan kanannya ke arah suaminya. Maka dia berubah menjadi seekor kuda putih yang memiliki rambut sangat panjang. Gadis itu terkejut melihat ini, dan dia lupa melemparkan beras di tangan kiri, seperti yang dikatakan suaminya. Dan kuda itu pergi dari sana. Ketika kuda itu pergi keluar rumah, setelah itu dia tidak pernah kembali lagi. Gadis itu menjadi sangat cemas dan berkata bahwa ini semua karena aku tidak melemparkan beras di tangan kiri dan dia pergi. Gadis itu pergi memberitahu mertuanya tentang hal ini. Maka mereka jatuh sakit dan terbaring di tempat tidur karena sedih akan putra mereka. 2 bulan berlalu seperti ini, dan seiring berjalannya waktu, 6 bulan berlalu. Mereka mencari Bagus kemana-mana, tapi tidak ada kabar tentang Bagus. Suatu hari, Siti Solehah berkata kepada mertuanya, "Izinkan saya berdua untuk mencari suami saya dan membawanya kembali." Suami istri itu tidak menginginkan hal lain. Mendengar hal ini, mereka sangat senang. Mereka mengirim banyak pelayan bersama menantu mereka. Sekarang gadis itu mengubah penampilannya dengan memakai hijab dan pergi dari sana bersama para pelayannya. Gadis itu pergi agak jauh dari daerahnya, di mana banyak orang berlalu lalang. Dia menetap di sana dan membuka sebuah dapur umum, Lanarhana, di mana dia bisa memberi makan orang-orang secara gratis.
Gadis itu berkata kepada orang-orang yang lewat bahwa kalian akan diberi makan gratis. Tapi aku punya satu syarat. Kalian harus memberitahuku satu hal baru atau aneh. Setelah itu orang-orang datang makan setiap hari dan menceritakan hal baru atau aneh lalu pergi. Tapi gadis itu belum mendengar hal yang sesuai dengan tujuannya. Demikianlah waktu berlalu. Di kota itu tinggallah seorang nenek tua. Nenek itu tidak punya siapa-siapa. Dia menyambung hidup dengan menjual sayuran dan bunga. Sekali waktu nenek itu pergi memetik bunga. Dan saat memetik bunga hari menjadi sore dan gelap. Nenek itu tidak bisa melihat apa-apa. Di kegelapan, dia berjalan sedikit ke depan dan melihat seekor sapi yang di lehernya tergantung sebuah lonceng. Nenek itu berpikir bahwa aku akan mengikuti sapi ini sehingga aku bisa sampai ke desa. Sapi itu berjalan melewati banyak lapangan. Nenek itu juga mengikuti sapi itu. Akhirnya ada sebuah gua dan sapi itu masuk ke dalam gua. Dan nenek itu juga masuk ke dalam gua bersama sapi itu. Ketika nenek itu masuk ke gua, ada sedikit cahaya di dalam gua. Dia merasa cemas memikirkan di mana aku sekarang. Nenek itu bersembunyi di sudut untuk melihat apa yang terjadi di sini. Sapi itu berdiri di sana. Tak lama kemudian datanglah seekor kuda putih dengan rambut panjang. Kuda itu tiba-tiba berubah menjadi sosok seorang pemuda. Pemuda itu memeras susu sapi dan meminumnya. Kemudian, pemuda itu memasak makanan untuk dirinya sendiri dan duduk membawa makanan. Lama kemudian, seekor gagak datang ke sana. Lalu pemuda itu bertanya kepada gagak, "Beritahu aku bagaimana keadaan orang tuaku." Gagak itu berkata, "Orang tuamu jatuh sakit karena perpisahan denganmu dan terbaring di tempat tidur." Pemuda itu berkata, "Siapa yang mengurus bisnis dan tanah ayahku?" Gagak berkata, "Ada seorang pelayan setia ayahmu, dialah yang mengurus semuanya." Lalu dia bertanya, "Bagaimana keadaan istriku?" Gagak berkata, "Istrimu yang hafizah Quran telah membuka dapur umum di kota. Dia memberi makan orang-orang." Setelah mendapatkan semua informasi ini, pemuda itu tidur. Nenek itu melihat semuanya sambil bersembunyi dan sangat terkejut. Dia baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini dalam hidupnya. Sepanjang malam, nenek itu duduk di sana. Ketika pagi tiba, pemuda itu bangun dan memeras susu sapi, lalu mengeluarkan sapi dari gua untuk digembalakan. Dan dia sendiri berubah menjadi kuda, lalu pergi keluar dari gua, dan nenek itu juga keluar dari gua menuju rumahnya. Perjalanan sangat panjang, sehingga nenek itu merasa sangat lapar di jalan. Dia melihat ada makanan yang dibagikan di jalan. Dia pergi untuk makan. Siti Soleha bertanya, "Apakah Anda ingin makan?" Nenek itu berkata, "Ya putriku, aku sangat lapar, belum makan apa-apa sejak semalam." Dia berkata, "Tapi sebagai ganti makanan, Anda harus memberitahuku hal baru atau aneh." Nenek berpikir hal apa lagi yang lebih aneh daripada kejadian tadi malam. Dia menceritakan seluruh cerita malam itu kepada gadis itu. Maka Siti Soleha mengerti bahwa kuda yang berubah itu adalah suaminya. Siti Soleha memberi makan nenek itu sampai kenyang dan berkata, "Bawalah saya ke gua itu." Nenek berkata, "Tidak putriku, jangan pergi ke sana. Itu tempat yang sangat berbahaya. Nyawamu terancam di sana." Tapi gadis itu berkata bahwa kepergianku ke sana sangat penting. "Cukup bawa saya ke sana." Maka nenek itu setuju dan ketika malam tiba, nenek itu membawa gadis itu ke gua dan keduanya bersembunyi. Kemudian datanglah seekor sapi dan seekor kuda, dan dengan cara yang sama, kuda itu berubah menjadi sosok pemuda. Dan pemuda itu tidak lain adalah suami gadis itu. Pemuda itu memeras susu sapi, lalu memasak makanan. Setelah itu, gagak yang sama datang kepadanya. Dan pemuda itu bertanya kepada gagak, "Bagaimana keadaan orang tuaku?" Gagak berkata, "Orang tuamu masih sakit." Ketika pemuda itu bertanya tentang istrinya,
Tiba-tiba gadis itu keluar dan berdiri di depan suaminya, sambil meminta maaf dan menangis. Ketika pemuda itu melihat istrinya menangis, matanya juga berkaca-kaca. Dia menenangkan istrinya dan berkata, "Jika kamu ingin mendapatkanku, kamu harus melakukan tugas yang sulit. Dan tugas itu harus kamu lakukan sendiri. Jika kamu bisa melakukan tugas itu, aku akan sembuh selamanya." Gadis itu berkata, "Aku siap melakukan apa saja untukmu." Pemuda itu berkata, "Ketika kamu keluar dari gua ini, pergilah ke arah kanan. Setelah itu akan ada hutan lebat, dan demikianlah kamu harus melewati 7 hutan. Di hutan ke-7, kamu akan melihat sebuah gubuk tua. Di gubuk itu tinggal seorang tua. Orang tua itu memiliki seekor kuda berwarna hitam, dan kamu harus mengambil rambut dari kuda itu. Dan semua ini harus kamu lakukan sebelum salat zuhur." Malam berlalu seperti itu. Ketika pagi tiba, gadis itu berkata kepada nenek, bahwa sekarang Anda kembalilah ke rumah Anda, dan perjalanan selanjutnya harus saya tempuh sendiri. Gadis itu berangkat untuk perjalanannya. Ketika dia sampai di hutan pertama, di sana banyak hewan yang sangat berbahaya. Tapi dia terus membaca ayat-ayat, dan terus maju. Demikianlah hutan kedua tiba. Di sana juga ada binatang buas, dan hewan. Tapi Siti Solehah orang baik. Karena itu, dia bisa terus maju dari sana juga. Demikianlah dia sampai di hutan ke-7. Di sana ada sebuah gubuk tua. Di luar gubuk itu juga ada seekor kuda berwarna hitam. Dia masuk ke dalam gubuk. Di sana ada seorang tua yang sedang sibuk beribadah. Orang tua itu melihat gadis itu dan berkata, "Putriku, dari mana kamu datang? Kamu terlihat sangat cemas." Gadis itu menceritakan seluruh kejadian kepada hamba Allah tersebut. Mendengar semua itu, orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, "Putriku, seseorang telah melakukan perbuatan setan sihir pada suamimu. Dia mencampurkan rambut suamimu dengan rambut kuda liar dan melakukan sihir hitam pada suamimu. Dan orang yang melakukan sihir itu sekarang sudah meninggal dunia." Maka dia bertanya, "Sekarang apa yang harus saya lakukan?" Orang tua itu berkata, "Ambillah rambut dari kuda hitam yang terikat di luar itu. Aku akan membacakan sesuatu pada rambut itu, dan tempelkan rambut itu pada suamimu ketika dia sedang menjadi kuda." Gadis itu melakukannya, mengambil rambut dari kuda hitam, dan memberikannya kepada hamba Allah tersebut. Hamba Allah itu membacakan sesuatu pada rambut-rambut itu, dan gadis itu membawa rambut tersebut kembali ke gua. Di sini, suaminya sedang menjadi kuda. Gadis itu menempelkan rambut kuda hitam itu ke atas kuda putih tersebut. Maka tiba-tiba kuda itu berubah menjadi suaminya. Sekarang, dia sudah menjadi manusia selamanya. Ketika Bagus melihat kaki istrinya mengeluarkan darah karena terkena duri di hutan, dia berkata, "Wanita baik sepertimu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beruntung." Setelah itu, mereka berdua pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka melihat orang tuanya terbaring sakit dan sudah sangat lemah. Ketika mereka melihat putra mereka menjadi sangat bahagia. Dan perlahan-lahan orang tuanya mulai sembuh. Kemudian mereka berempat hidup bahagia. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa jika istri itu baik, ahli ibadah, maka suaminya bagaimanapun juga, entah pemabuk, pelaku maksiat atau pendosa. Tapi istri yang baik bisa memperbaikinya, karena doa-doa memiliki kekuatan yang besar. Jika video ini bagus, subscribe channel kami, like, dan share video ini.